Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Syalwa Rizky Ananda dari Fakultas Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 2004011110254. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Dr. Andes Haji Suryanto MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man 7 Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Syalwa Rizky Ananda dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Sebelumnya saya di sini akan mewawancarai jenengan tentang penerapan Pancasila di Man 7 Jombang. Ya, bisa, boleh. Sebelumnya Bapak boleh memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanto, Kepala Man 7 Jombang. Siap untuk diwawancarai pada hari ini. Mewawancarai tentang apa dan bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan di lingkungan madrasah sehari-hari. Kalau ingin ditanya tentang apa dan bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan di lingkungan madrasah, bahwa kelima sila yang ada di dalam Pancasila ini bisa diterapkan di lingkungan madrasah. Bahkan justru madrasah sebagai lembaga pendidikan harus bisa mempelopori pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar para siswa kelak terjun atau hidup di masyarakat sudah terbiasa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan madrasah ini sudah dilaksanakan terutama di Madrasah Aliyah. Terlebih-lebih adalah untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, Madrasah Aliyah Negeri, sebuah lembaga pendidikan Islam. Ini tentunya harus menekankan semua kegiatan pembelajaran, semua kegiatan atau proses pendidikan di madrasah harus betul-betul berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini adalah Islam, dalam ini adalah ajaran-ajaran Islam. Kemudian untuk pelaksanaan ya kegiatan pembelajaran, kegiatan pendidikan, semuanya yang ada di lingkungan madrasah ini juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, baik itu kegiatan pembelajaran, kegiatan pengambilan keputusan, kegiatan pengembangan kepribadian siswa, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah misalnya kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, misalkan kegiatan-kegiatan remaja musola, kegiatan-kegiatan semuanya ini harus melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila, termasuk juga dalam pengambilan keputusan sebagai kepala madrasah. Dalam mengambil keputusan juga harus menganut asas demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat. Jadi kepala madrasah tidak diperkenankan untuk otoriter. Semua keputusan harus juga berdasarkan musyawarah dan diterima oleh seluruh anggota atau seluruh warga dari madrasah itu. Jadi contoh lagi misalnya seperti OSIS, ini proses untuk pemilihan ketua OSIS ini juga sama dengan proses pemilu di Indonesia. Mulai ada penjaringan dari masing-masing kelas, kemudian setelah ditetapkan oleh majelis kelas, perwakilan kelas itu kemudian disaring dari wakil-wakil yang memenuhi persyaratan, dan kemudian sudah ditentukan ini berapa anak yang memenuhi persyaratan sebagai pengurus OSIS. Lantas kemudian mereka diberi kesempatan untuk kampanye, untuk menjual ide, gagasan, program-program setelah jadi pengurus OSIS, dan setelah itu digelar pemungutan suara. Begitu pula di lingkungan OSIS, organisasi siswa yang lain, pramuka, remaja musola, kemudian kader lingkungan hidup, kemudian dan kegiatan ekstra yang lainnya, semuanya ini juga harus mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Jadi semua kegiatan madrasah, aspek proses kependidikan, proses pembelajaran guru maupun ketatausahaan maupun pengambilan keputusan dari kepala madrasah juga harus betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang wajib menerapkan nilai Pancasila? Yang wajib menerapkan nilai Pancasila di lingkungan madrasah adalah semua warga madrasah. Apakah itu kepala madrasah, para wakil kepala madrasah, guru-guru, pembina-pembina
OSIS, kepala perpus, kepala laboratorium, KTU, staf tata usaha, semua guru dan semua siswa. Jadi semua, bahkan termasuk di dalamnya itu ya tenaga kependidikan seperti penjaga, tenaga kebersihan, itu juga semuanya harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan madrasah. Terus kemudian siapa saja sebagai warga negara penghuni Indonesia itu semuanya rakyat Indonesia, baik itu mereka yang dipercaya menjadi pejabat pemerintah maupun menjadi yang rakyat, semuanya wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang mengamalkan nilai Pancasila adalah semua komponen bangsa ini. Kalau di lingkungan madrasah adalah semua warga madrasah. Ini wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, kenapa nilai Pancasila harus melekat pada diri bangsa? Ya, nilai Pancasila mengapa harus melekat pada diri bangsa? Bahwa sesungguhnya Pancasila ini merupakan jiwa bangsa Indonesia. Sering juga disebut bahwa Pancasila ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di dalam budaya, di dalam masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala nenek moyang kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan watak karakter bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini karena sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia, maka seluruh masyarakat Indonesia sudah barang tentu juga harus mengamalkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan warisan dari para leluhur itu. Karena sebagai jati diri bangsa, maka ya semua harus mengamalkan itu. Karena kalau tidak, ya berarti dia sudah tidak masuk dalam kategori bangsa Indonesia itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, kapan dan di mana nilai Pancasila dapat diterapkan? Nilai-nilai Pancasila ini di mana saja. Nilai-nilai Pancasila ini ternyata juga bersifat universal. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Sebenarnya tidak hanya untuk bangsa Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya untuk bangsa Indonesia. Terlebih-lebih bangsa Indonesia ya, dari di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, kita menginjak bumi Indonesia karena Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, maka di bumi Indonesia ini bagi kita wajib untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sesungguhnya nilai Pancasila ini juga harus diterapkan di seluruh dunia. Di mana saja bangsa Indonesia berada, misalnya ada yang berada di Amerika, berada di Eropa, berada di Asia Utara, Asia Tengah, Timur Tengah maupun di Australia, semuanya karena sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia, maka orang-orang Indonesia ini harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apalagi nilai-nilai Pancasila itu juga bersifat universal. Artinya apa? Ini juga bisa diterapkan di seluruh wilayah dunia ini, di seluruh dunia ini bisa diterapkan, sehingga tidak mungkin nanti akan ditertawakan. Bahkan sikap bangsa Indonesia di mana berada, apakah itu di Amerika, di Eropa, di Asia, di Afrika, di Australia, ini banyak dipuji-puji oleh bangsa yang lain, lemah lembut, kemudian juga baik, toleran, kemudian juga suka menyapa, terus kemudian perilakunya juga demikian, pemaaf. Dan itu terlihat juga di kalangan kaum muslimin ketika kita naik haji, banyak sekali yang memuji sikap dari orang-orang Indonesia, apakah itu sholatnya lebih tertib, kelihatan lebih khusyuk, kemudian sumeh, menyapa orang, suka berjabat tangan dengan jamaah haji dari luar negeri. Pokoknya sikap-sikap bangsa Indonesia ini, sifat-sifat bangsa Indonesia dan sikap perilakunya ini banyak dipuji oleh bangsa lain, memiliki keunggulan moralitas, keunggulan kepribadian ini. Jadi itu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya malam hari ini. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.